Oke, smart listener yang paling pertama adalah pentingnya kita untuk menggebuk diri sendiri ya. Kenapa? Karena hidup itu tidak ada yang sebetulnya stagnan. Hidup itu cuma dua pilihannya, maju atau mundur. Ya, pastinya kita pengen maju dong, dan tidak ada satu orang pun yang kita berikan tanggung jawab untuk membuat kita hidupnya enak gitu. Jadi memang dia harus kita sendiri. So, please, pertama adalah tingkatkan kepandaian Anda dalam self-management. Smart FM. Smart Career. Semua listeners, belenggu kadang-kadang membuat kita sulit untuk melangkah menjadi lebih sukses. Seperti apa belenggu-belenggu tersebut dan bagaimana cara kita mengatasi belenggu tersebut agar kita bisa melangkah menjadi lebih sukses. Dan pada kesempatan kali ini, semua listeners, di podcast Smart Career kita akan berbincang tentang Aku edisi baru. Dan pada kesempatan kali ini sudah ada Mbak Mutia Rizky, High Performance Trainer. Halo Mbak Tia. Halo Pak William. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah, baik. Mbak Mutia, kita membahas topik yang sangat menarik sekali ya, dan tentunya menginspirasi semua untuk semua listeners yang menyaksikan di podcast kesempatan kali ini, yaitu Aku edisi baru. Berarti ada edisi lama juga ya seseorang itu ya Mbak ya? Nah, edisi lama itu yang terbelenggu itu. Baik, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara mengatasi belenggu-belenggu tersebut, sebetulnya belenggu itu apa sih Mbak? Belenggu kita bayangin aja ya, ketika kita mau jalan, kaki kita diikat. Pasti kita boro-boro kita mau lari, jalan aja kita nggak bisa ya Pak Willy ya. Jadi belenggu masa lalu itu maksudnya adalah luka-luka lama yang kita belum bisa move on, atau kesalahan-kesalahan lama yang masih kita lakukan terus-menerus. Ya, seperti itu. Luka-luka lama berarti ada kaitannya juga dengan masalah pribadi, masalah pekerjaan, betul. Kemudian mungkin trauma, Iya. bisa dijabarkan lagi lebih mendalam, Mbak. Ya, betul. Jadi ada beberapa orang yang selalu terkungkung dengan permasalahan masa lalu, ya. Instead dia memikirkan solusinya, tapi dia justru menenggelamkan diri sendiri. Entah kegagalan dia di masa lalu, kegagalan dari karir, dari permasalahan hidup. Dia nguplek aja di situ gitu. Dia nggak maju-maju. Kalau dari hal-hal yang biasa Mbak Mutia hadapi ya di lapangan, kira-kira biasanya belenggu-belenggunya contohnya seperti apa? Misalnya saya sebutkan ada masalah dengan pekerjaan sebelumnya, sehingga dia gagal move on, kemudian juga ada masalah rumah tangga mungkin. Kira-kira seperti apa Mbak Mutia? Ya, jadi sebetulnya ya dari permasalahan ini kita tuh bisa buat secara singkatnya, kita tuh perlu dengan yang namanya self-management nih, ya Pak William. Ketika kita tahu self-management diri, kita jadi mengetahui kegagalan kita di masa lalu itu apa sih. Ada orang yang ternyata dia tidak bisa mengatur waktu gitu. Kesalahan dia adalah tidak bisa memprioritaskan waktu. Kesalahan dia adalah tidak bisa memanajemen emosi dia. Sehingga kesalahannya itu lagi. Ketika kehilangan pekerjaan, apa nih yang membuat dia bisa kehilangan pekerjaan nih apa? Apa karena dia tidak bisa memprioritaskan waktunya, atau karena dia kurang ilmunya, atau apa? Itu bisa dijabarkan dan itu bisa menjadi refleksi diri supaya bisa melangkah. Ya intinya jadi edisi baru, pakai baju baru. Baju barunya itu adalah self-management. Self-management. Nanti mungkin kita akan bahas juga gimana caranya kita untuk mengatur atau juga self-management. Ganti baju. Kalau kita masih menggunakan baju yang lama, itu dampaknya seperti apa, Mbak? Kebayang nggak? Kita pakai baju itu lagi ya. Mungkin udah nggak muat dengan baju kita, nggak kompatibel, udah sesak, bau gitu ya. Orang juga akhirnya nggak mau deket sama kita. So ganti baju dong. Ya apalagi kan ini kita mau deket tahun baru nih ya. Udah pasti harus ganti baju. Jadi bukan baju dalam bentuk fisik yang dijabarkan, tapi lebih ke bagaimana kita mengganti manajemen diri ya, atau juga merubah manajemen diri menjadi lebih baik ya Mbak ya? Betul banget. Nah caranya gimana nih Mbak Mutia? Pertama, kita mesti tahu ya bahwa kita ini punya modal yang sama. Apa sih? Waktu. 24 jam. Jadi kalau ada orang bilang, aduh aku tuh susah memprioritaskan waktuku tuh kurang, aku tuh sibuk banget. Bukan waktu yang kurang, tapi lebih ke self-managementnya, manajemen dirinya yang dia tidak bisa, kurang pandai dia memanage dirinya sendiri.
Ya, kalau orang bilang sibuk, semua orang bisa sibuk loh, gitu. Tapi kenapa ada orang yang sangat bisa mengatur waktunya itu disebabkan karena dia pandai memanage dirinya sendiri. Jadi it's about self management, Pak Willy. Termasuk juga emosi ya. Jadi sebenarnya self management itu bagaimana kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri untuk pengembangan hidup kita. Gimana caranya dari segi emosi, dari segi menggunakan pikiran, menggunakan hati, menggunakan waktu kita. Nah itu semua bagaimana caranya kita bisa pandai supaya apa? Ya karena orang sukses itu pasti jago gitu. Untuk memanage dirinya sendiri udah pasti jago. Nah kita belajar dari mereka. Self management tadi dijabarkan ya smart listeners ya, bahwa salah satunya adalah waktu. Iya. Ini jadi pelajaran penting bahwa waktu itu kalau kita disiplin itu akan berbuah manis ya Mbak ya. Iya pasti. Dan bagaimana untuk kita mengatur waktu di tengah kesibukan ini Mbak? Pertanyaannya sekarang 24 jam waktu itu kita sudah menggunakan dengan benar nggak? Ya. Contoh nih kemarin yang zaman-zaman kita lagi WFH ya. WFH itu kan biar bagaimanapun walaupun kita bekerja tidak dalam pengawasan perusahaan, atasan, kita bisa nggak memanage diri kita sendiri untuk tetap produktif? Gitu. Ada sebagian orang yang mungkin, ya ini jujur saya ngomong ini karena udah ada bukti ya, meluangkan waktunya di internet terlalu lama, gitu. Jadi sayang banget untuk waktu itu semua orang berharga. Kalau kita belum punya uang banyak, tapi kita punya waktu yang sama 24 jam, nah itu yang kita maksimalkan. Gimana caranya? Mungkin lebih ke to-do list ya. Skala prioritas. Kita tahu nih goal kita apa hari ini, ke depan apa itu dari situ dulu. Skala prioritas. Menarik ya semua listeners ya. Pernyataan dari Mutia bahwa kita perlu melakukan to-do list, membuat to-do list dan juga ada skala prioritas. Tadi sempat ada statement juga nih bahwa apalagi sekarang zamannya internet. Iya. Bahwa banyak sekali di antara kita ya yang menghabiskan waktunya full time di internet padahal masih banyak sekali aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang bisa diprioritaskan. Iya. Bisa dijelaskan, Mbak? Iya, jadi memang semua pekerjaan itu kenapa WFH kan karena semua bisa remote ya dari rumah ya dengan internet itu. Tapi coba aja jujur gitu ya. Pekerjaan mungkin ada yang kerja 10-20 menit sisanya buka-buka Instagram dulu deh, buka-buka sosmed dulu gitu ya. Even itu cuma 5 menit 10 menit itu salah loh. Itu artinya Anda mencuri waktu yang mestinya tidak dilakukan. Kenapa? Karena itu jam kerja yang harusnya produktif gitu. Jam kerja adalah waktu-waktu produktif. Itu contoh yang sangat spesifik sekali ya. Membuka-buka sosmed di jam kerja sehingga menghabiskan waktu. Padahal bukan jam istirahat ya Mbak ya. Kalau kita bisa membuat to-do list, artinya kita bisa dapat prioritas mana yang harus kita lakukan. Mestinya begitu. Tapi ada juga orang yang sudah buat to-do list, tapi karena dia tidak bisa memanage dirinya sendiri, sehingga ya udah ngaco. Nah salah kan? Sayang aja gitu. Sebetulnya seperti ini nih buat siapa sih? Ya buat diri sendiri. Coba deh kalau kita mau refleksi lagi ke belakang ya. Gitu. Apa yang kita hasilkan sekarang itu kan hasil dari apa yang kita lakukan beberapa tahun yang lalu. Setuju. Iya kan? Nah, itu enak gak sih sekarang nih keadaannya? Kalau nggak enak udah dong, banting setir dong, ganti baju barunya. Supaya apa? Supaya 2003 tuh ya minimal kalau misalnya kita mau bilang aku udah nggak mau kerja atau enggak paling nggak kita misalnya mendapatkan pengurangan pengurangan karyawan dari perusahaan, kita tuh nggak yang panik gitu, yang oke, udah banyak nih pengalaman dan ilmu yang bisa kita ambil di 2022 dan itu bisa kita aplikasikan di 2023 seperti itu. Self management. Dan salah satunya adalah bagaimana kita mengatur waktu, to-do list dan melakukan dengan sebaik-baiknya. Yes. Sesungguh-sungguhnya ya, apalagi yang setiap saat main sosial media sehingga nggak fokus dengan pekerjaannya ya. Mending kalau di sosial media jualan online ya Mbak ya, ada hasilnya ya. Iya betul. Jadi saya juga punya tim yang memang dia pekerjaannya tuh di sosmed ya. Ini sekali lagi kurangnya memanage diri sendiri. Betul pekerjaannya dia tuh di sosmed. Namun akhirnya dia terlalu lama berada di sosmed. Kenapa? Karena dia scroll ngeliatin video orang. Dia tidak mengerjakan kerjaannya dia. Nah itu sama juga gitu kan. Baik. Nah tadi juga sempat disinggung mengenai manajemen emosi. Ini seperti apa ya Mbak Mutia? Manajemen emosi ini gini ya. Ini lebih ke akarnya itu
kecerdasan emosional. Kebayang nggak, Pak Willy ya, kalau misalnya ada orang yang terlalu sensitif, gampang baper gitu ya. Kita berhubungan dengan orang banyak dalam hal pekerjaan, dalam hal atau bisnis, tapi kitanya terlalu sensitif gitu. Orang nyaman nggak sih sama kita? Nggak nyaman pasti. Nah, itu yang disebut dengan memanage diri dalam hal emosi. Kenapa? Karena ketika kita bisa memanage emosi kita, lihat deh, pikiran kita enak, memberi keputusan juga gampang, dan apa yang kita lakukan tuh semuanya tuh di koridornya gitu. Dan bahwa kita perlu memanage emosi kita dengan baik. Kalau ditanya caranya nih Mbak, mungkin kalau dari pernyataannya sepertinya oh ini gampang ya melakukannya. Tapi ketika prakteknya itu agak berat ya, apalagi dengan menghadapi situasi pekerjaan yang cukup padat dengan berbagai macam orang di lingkungan kerja. Itu gimana cara memanage emosinya Mbak? Ya, oke. Memang gini ya. Akhirnya kembali lagi di awal, pandai mengatur waktu. Orang yang emosian itu cek dulu. Mungkin dia lelah, ya kan? Kurang tidur itu penyebabnya gitu. Jadi ada nih Pak Willy ya, orang yang udah tahu besoknya mau meeting jam 8 pagi, jam 9 pagi dan dia masih begadang sampai jam 2, jam 3 pagi. Kekurangan waktu itu membuat badan Anda tuh lelah. Jadi yang mestinya Anda tuh nggak baper, Anda jadi cepet baper. Jadi cek dulu tuh ya. Salah satu adalah kekurangan tidur. Dibenerin dulu deh waktunya ya. Yang paling penting adalah yaitu energi diri dulu nih. Dibenerin. Kurang tidur, kemudian kalau lagi lapar juga kadang suka emosi nih. Iya. Tapi memang ada sebagian orang yang memang temperamental gitu loh. Hal-hal yang tidak perlu marah, nggak perlu meledak, dia meledak gitu. Ada memang sebagian orang yang seperti itu. Nah, yang seperti itu coba datang ke yang ahli ya. Kenapa saya seperti ini? Mungkin ada luka-luka lama yang membuat Anda seperti itu. Ya itu lagi, balik lagi, jangan sampai terbelenggu. Kalau begitu bagaimana caranya kita untuk melepas belenggu tadi? Sudah disebutkan oleh Mbak Mutia ya, dengan mengganti baju lama kita dengan baju yang baru. Poin-poin penting yang disampaikan kepada semua listeners yang bergabung di podcast kita, silakan Mbak Mutia. Oke, smart listener, yang paling pertama adalah pentingnya kita untuk menggebuk diri sendiri ya. Kenapa? Karena hidup itu tidak ada yang sebetulnya stagnan. Hidup itu cuma dua pilihannya, maju atau mundur. Ya, pastinya kita pengen maju dong, dan tidak ada satu orang pun yang kita berikan tanggung jawab untuk membuat kita hidupnya enak gitu. Jadi memang harus kita sendiri. So, please, pertama adalah tingkatkan kepandaian Anda dalam self-management. Tingkatkan kepandaian dengan melakukan berbagai macam latihan yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Mutia. Smart listeners, demikian podcast Smart Career pada kesempatan kali ini. Kita bertemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih Mbak Mutia. Terima kasih. Dan akhirnya saya William Darmawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Smart FM. Smart Career. Make your future better.